Halo guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness, diet, dan lain-lain. Jadi buat lo yang baru mulai fitness atau diet, yang lagi mau nurunin, naikin berat badan, atau membangun massa otot, bisa subscribe to channel nih. Karena gue suka banget bahas dan berbagi informasi mengenai diet dan fitness. Dan buat lo pada yang pengen tahu informasi lebih lanjut, juga bisa lihat Instagram ataupun TikTok gue. Dimana di sana gue juga suka share informasi mengenai fitness dan diet. Nah, pada pembahasan kali ini gue pengen bahas salah satu topik nih. Kenapa berat badan lu naik turun setelah lu udah selesai menjalankan diet? Nah, banyak banget kan lu pada yang kayak udah selesai diet nih, udah 2 bulan menjalankan diet atau 3 bulan atau mungkin setahun udah menjalankan diet. Tahu-tahu begitu selesai berat badan naik mendadak, naik drastis, malah mungkin naiknya bisa melebihi dari berat badan pas lu sebelum mulai. Jadi misalkan lu mulainya itu mungkin di 70 kilo lah, coba. Terus udah turun nih ke 60 kilo. Selesai diet malah naik ke 75 kilo atau 80 kilo. Nah, sering kejadian kayak gini. Orang ada yang bilang katanya ini yo-yo diet dan lain-lain lah. Nah, sebenarnya kenapa sih? Penyebabnya apa sih? Kan udah bener nih, udah kurangin makanan dan lain-lain. Dan juga udah selesai dong berarti ya. Kenapa masih bisa gini lagi, naik lagi berat badannya? Jangan-jangan lemak itu emang genetik saya nih. Jadi saya tuh emang suka berlemak, nggak bisa kurus, udah takdir. Banyak orang ngomong kayak gitu kan. Nah, aku bakal kasih tahu sebenarnya apa aja sih penyebabnya. Nih, penyebab pertama itu adalah ketika kamu diet, kamu makannya bener-bener dikit-dikitin banget. Jadi ya, kalau makannya dikit, otomatis yang aku bilang, kalau misalkan kamu mau turun berat badan, kamu harus berada pada kondisi defisit kalori. Mau itu pakai teknik apapun lah, diet keto, mau pakai diet yang makan apa doang, bisa selama itu ada di kalori defisit. Tapi pertanyaannya, kalau kamu udah bilang kamu udah selesai diet nih, terus kamu makan kayak normal lagi. Nah, makan normalnya kamu itu kayak gimana? Kalau misalkan normalnya makanan yang kamu makan itu melebihi dari kebutuhan kalori harian kamu buat mempertahankan berat badan, ya berat badan kamu bakal naik. Apalagi kalau kamu kayak orang biasa yang udah selesai diet nih, kebanyakan, akhirnya gue udah selesai diet nih, udah boleh makan apapun. Udahlah, kita pergi makan aja di sini, di sana, di sini, di sana. Boom. Kalori di mana-mana yang tinggi-tinggi, sugar dan lain-lain. Ada cake, ada apa lagi tuh? Dessert yang manis-manis. Ya berat badannya naik. Terus penyebab keduanya adalah lu stop olahraga sama diet. Diet itu sebenarnya jangan di stop. Diet yang tepat itu diet yang menyesuaikan dengan lifestyle lu. Jadi kalau misalkan makanan diet lu itu buat lu gak nyaman, artinya diet lu itu gak cocok buat lu. Kedua, olahraga. Pada saat lu mulai diet, banyak kan orang-orang mulai olahraga kan. Kayak, wah, gue udah mulai diet nih, gue daftar gym aja, cari mega gym yang bagus, sambil olahraga, sambil diet, biar bakar lemak kan. Nah, ada yang udah mengerti kalori tapi cuma ngerti pengeluaran kalori. Jadi kayak lari di treadmill 300 meter 300 kalori 400 kalori dibakar nih. Begitu selesai diet gak olahraga lagi. Tapi sebenarnya ini bukan gara-gara olahraganya, tapi karena apa? Kalori yang kamu keluarkan berkurang ketika kamu gak olahraga. Sebenarnya bisa aja kamu gak butuh olahraga. Misalkan, kamu tingkatin aktivitas kamu di luar fitness. Misalkan apa? Misalkan kamu ke kantor, biasanya naik lift atau eskalator. Nah, coba kamu mulai sekarang naik tangga darurat ke lantai atas. Itu udah bantu kamu buat ningkatin kalori yang dikeluarkan. Atau misalkan, kamu pergi ke tempat yang tempatnya nggak terlalu jauh. Kamu nggak usah pakai mobil pribadi.
nggak usah pakai Gojek, kamu jalan kaki aja. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia kebanyakan itu jarang menggunakan kakinya untuk berjalan di jalan raya. Ya sebenarnya ini juga karena masalah pembangunan yang kurang merata sih. Jadi kayak trotoar juga kurang bagus kan. Tapi ya kalau misalkan mau murah, mau yang nggak habisin waktu dan nggak terlalu terasa selain olahraga, ya dari aktivitas sehari-hari. Nanti ini bakal gue bahas di video berikutnya, tapi ya kira-kira begitu. Sebenarnya penyebabnya yang tadi gue bilang, olahraga sama diet itu stop. Mestinya diet itu makanannya harusnya selalu sesuai sama kebutuhan dan juga lifestyle kamu. Kalau nggak sesuai, nantinya malah kamu ngerasa kayak begitu selesai tuh plong, padahal sebenarnya malah naikin berat badan kamu. Nah, penyebab yang ketiga adalah kenapa kamu berat badannya naik. Biasa banyak banget nih orang yang mulai diet. Bro, gue udah mulai diet nih. Gue udah gak konsumsi garam. Udah anti gue. Makanannya hambar-hambar aja. Sehat. Terus ada yang bilang lagi, gue mulai diet nih, gue ngindarin banget karbohidrat. Jangan bro, jangan makan nasi. Terus apa lagi tuh? Jangan makan roti putih. Terus jangan makan kentang yang digoreng-goreng itu tuh, itu bisa bikin gendut. Padahal seperti yang kita tahu, karbohidrat tuh dibutuhkan oleh tubuh. Energi manusia itu yang utama adalah standarnya nih, karbohidrat, kedua lemak. Nah, kalau lu menghindari karbohidrat, lu menghindari bensin utama lu sebagai manusia. Padahal sebenarnya kalau misalkan karbohidrat sendiri nggak mempengaruhi peningkatan berat badan, tapi karena dia bisa mengikat air, karbohidrat sama garam membuat berat badan lu naik. Tapi yang naik itu bukannya lemak. Yang membuat orang berubah secara visual itu karena tingkat lemaknya dalam tubuh dan juga ototnya. Nah, perubahan dua ini yang kita sebut body recomposition. Jadi, kalau lemaknya nambah, ototnya nambah, itu yang bakal berubah signifikan. Kalau airnya naik turun doang, nggak bakal berubah secara visual. Apalagi kalau massa lemak lu itu nggak bener-bener rendah. Karena kalau misalkan nih, kayak anak-anak gym, mungkin dia ada yang pengen lomba. Nah, dia ada memainkan yang namanya massa air dalam tubuhnya. Tapi itu bukan untuk orang normal. Jadi sebenarnya orang normal tuh nggak usah ngindarin garam sama karbohidrat gitu-gitu. Nah, jadi solusinya apa dari pembicaraan ini? Pertama, jangan stop diet. Gimana cara jangan stop diet? Kan diet itu menyiksa. Sebenarnya diet nggak menyiksa kalau lu tahu caranya. Yang paling pasti, pilih makanan yang sesuai sama yang kamu mau. Tapi kamu juga harus batasin. Ada tapinya, dibatasin. Batasin jumlahnya. Masih boleh makan, yang penting jumlahnya nggak berlebihan. Nggak tahu berlebihan dari mana? Hitung kalori. Nggak mau hitung kalori, pelajarin teknik-teknik cara ngitung kalori pakai tangan atau pakai piring, itu banyak banget. Yang kedua, diet itu bukan cuma buat nurunin berat badan. Jadi kalau misalkan diet buat nurunin berat badan, mungkin secara kalori agak sulit kalau dilakukan dalam jangka panjang. Malah orang rekomendasiin tuh 3 bulan lah maksimal, habis itu harus diet break. Jadi diet itu sebenarnya ngatur pola makan. Jadi lo bisa aja diet itu tujuannya buat mempertahankan berat badan, karena diet itu sebenarnya mengatur pola makan. Jadi bisa aja mengatur pola makan buat naikin berat badan, mempertahankan ataupun nurunin berat badan. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi buat kamu nih yang ngalamin yang namanya naik turun berat badan pada saat diet, ingat, jangan stop diet. Buat diet kamu sesuai sama kebutuhan dan lifestyle kamu, oke? Jadi gitu teman-teman. Kalau suka sama konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe dan komen, dan juga follow sosial media gue seperti TikTok dan Instagram.
gue bakal rajin buat video selama 3 bulan ke depan, dan lihat kalau misalkan banyak peminatnya, maka gue akan lebih rajin lagi. So guys, see you on the next video.